Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara Hari Air Sedunia dan rapat operasi dan pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, baik dari 7 UPTD di wilayah Kabupaten Cianjur, juga para mustika dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Camat. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air, kemudian Bapak Camat Kedepanak, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Warga Asih Sukaresmi, kemudian seluruh Kepala UPTD se-Kabupaten Cianjur, kemudian tidak lupa kami haturkan terima kasih dan selamat datang pada bapak-bapak dan ibu semua yang sudi berkunjung ke situ Rawa Hideng ini dengan lumayan cukup melelahkan, dengan kondisi jalan yang sedikit bergelombang, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan, pertama, sejarah singkat situ Rawa Hideng yang berada di Desa Warga Asih, Kecamatan Kadupadak, Kabupaten Cianjur. Situ Rawa Hideng ini berada di sebelah selatan secara geografis, berada kurang lebih 20 km dari kantor UPTD PII wilayah 5 Sukanagara. Tepatnya di Kampung Ciaul, RT 4, RW 4 sebetulnya Pak, Desa Warga Asih, Kecamatan Kadupadak, Kabupaten Cianjur. Situ Rawa Hideng ini dahulu adalah milik perseorangan yang memang turun-temurun dari masyarakat Kampung Ciaul, Desa Sukasari, Kabupaten Kadupadak, mulai dari kepemilikan Mak Ijot, kemudian beralih ke Mak Emeh, Pak Haji Husen, Aki Mar'i, Pak Jakaria, dan terakhir Pak Awan. Kemudian situ Rawa Hideng dibangun sekitar tahun 1978, kemudian direhab pada tahun 2018. Nah, bangunan utama untuk daerah irigasi Coroyom, bendung 1 buah, sadap kurang lebih 6, saluran induk 1 km, saluran sekunder Ciaul 1 km, saluran sekunder Caringin 8 km. Luas areal untuk situ Rawa Hideng kurang lebih 105 hektar. Karena memang terinterkoneksi dengan daerah irigasi Ciletak 1 kurang lebih 100 hektar, 105 hektar itu daerah irigasi Coroyom, kemudian 105 situ Rawa Hideng. Menurut cerita masyarakat sekitar Rawa Hideng ini, terdapat makhluk tak kasat mata yang mendiami situ Rawa Hideng ini, yaitu didiami oleh Nini Hideng dan Aki Hideng, Cirebon, Banten, sehingga nama situ ini terkenal dengan situ Rawa Hideng. Daerah irigasi Ciroyom berada di Desa Warga Asih, Kecamatan Kadupadak, dengan luas areal tadi yang saya sampaikan kurang lebih 310 hektar, terinterkoneksi dengan areal situ Rawa Hideng 105 hektar. Saluran induk daerah irigasi Ciroyom pertama kali dibuat oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Bapak Usman, yaitu kakek Bapak Irawan juru pengairan Ciroyom. Pembuatan saluran dengan menggunakan alat tradisional disebut balung suksuk tunggal, semacam alat jenis linggis terbuat dari batang kayu dengan mata pipih dan lebar. Maaf ada segala kekurangan, sesuai dengan moto
Hari Air Dunia, Making Invisible Visible. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Bapak Sekdis PUTR Kabupaten Cianjur. Kami serahkan waktu dan tempat. Yang saya hormati Bapak Camat, beliau ini senior saya, beneran dulu sama-sama di sekretariat. Juga kepada Bapak Kapolsek, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Kepala Desa, Kelurahan atau RW di sini yang udah bisa hadir dalam acara peringatan Hari Air Dunia, juga dibarengkan dengan rapat kerja operasi pemeliharaan untuk bidang sumber daya air. Juga saya ucapkan terima kasih kepada UPTD Wilayah Sukanagara yang udah bisa menyiapkan tempat dan waktunya. Saya mungkin begitu sibuk ya, tadi laporannya sampai 3 hari, bisa memang kelihatan sederhana tapi memang perlu istilahnya perawatan atau pemikiran yang lebih detail untuk bisa terselenggaranya acara hari ini. Kaitannya dengan Hari Air Dunia, mungkin saya cuma pesan tolong, air ini kan kebutuhan pokok kita semua, kebutuhan hidup semua. Jadi kita jaga bersama kelestariannya, utamanya mungkin dari segi kuantitas maupun kualitas. Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat kami, Bapak Sekretaris yang kami hormati, Bapak Kapolsek Kadupanak, dalam ini diwakili oleh Pak Haji Yuli, beliau ada sahabat saya waktu kecil, Pak Kepala Desa, warga asih sama Sukaresmi yang kami banggakan, Kepala UPTD Pengairan Wilayah Sukanagara beserta jajarannya yang kami banggakan, para bapak, para ibu yang dalam kesempatan ini sama-sama hadir dalam silaturahmi untuk mencintai alam yang kami hormati, khusus Bapak RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan keberkahan buat baju merah ini. Mungkin hanya simbol untuk kita lebih giat bekerja, untuk lebih giat mencintai bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Cianjur yang Bapak Bupati pimpin. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Air Sedunia. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang kita mempunyai saluran irigasi ini bisa membawa keberkahan, khususnya untuk warga desa, warga asih, umumnya untuk Kecamatan Kadupanak, yang lebih luas lagi untuk pemerintah Kabupaten Cianjur. Yang terhormat kepada Bapak Camat dan jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Polsek beserta jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, terus kepada rekan-rekan dari para sekretaris dinas PUTR yang saya hormati, terus kepada rekan-rekan dari bidang SDA dan UPTD, semua UPTD yang ada di wilayah Cianjur yang saya sayangi, dan kepada para mitra CAI B3A yang ada di wilayah Kadupanak atau wilayah 5 yang saya hormati dan saya sayangi juga. Hari ini mungkin kita akan saya sedikit membahas mengenai tema Hari Air Sedunia. Jadi kenapa Hari Air Sedunia itu diadakan setiap tahun? Jadi memang awalnya itu adalah perkumpulan di United Nations atau di PBB tahun 79 itu dicanangkan bagaimana kita menjaga air. Jadi memang dari seluruh dunia. Karena apa? Karena ketersediaan air, terutama air permukaan itu makin lama makin mengecil, sedangkan kebutuhan dari pertumbuhan penduduk itu semakin besar. Nah, sekarang untuk tema tahun ini yang dicanangkan oleh dari PBB itu adalah tentang air tanah.
Jadi bagaimana kita menjaga alam agar air tanah itu bisa nanti bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan. Lalu dengan apa cara kita? Ya, salah satunya adalah apa? Penanaman pohon, karena kita menjaga. Jadi jangan sampai air itu kita melaju, jadi run off-nya cepat. Jadi dia permukaan, sedangkan di permukaan itu begitu masuk sungai dia langsung ke laut. Nah, apabila kita tidak kita tidak manfaatkan, ini akan cepat. Karena air permukaan dari sungai itu hanya 0,0001% air yang ada di muka bumi ini. Yang paling banyak itu adalah adanya di laut. Yang kedua adalah di dasar. Air tanah itu termasuk yang lumayan besar juga. Hanya air tanah itu apabila tidak dijaga, maka itu akan menjadi bahaya. Contohnya apa? Ketika terjadi gempa, apabila air tanahnya dangkal, dia akan terjadi proses likuifaksi. Itu adalah salah satu. Nah, mengapa kita melakukan ini ada penanaman pohon dan pembenihan? Sebelum itu ada hubungan dengan tema Hari Air Sedunia pada saat ini. Jadi ketika kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, ini salah satu kalau bagaimana kita menginikan air tanah biar itu bisa lestari seperti itu. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Nanti ke situ rawa hidung. Kita akan melakukan simbolis penaburan benih ikan di situ rawa hidung. Ikan-ikan akan tumbuh di situ rawa hidung. Selanjutnya oleh Bapak Kapolsek Kabupaten untuk melaksanakan penaburan benih yang kedua. Bukanlah Bang, terbisakan bukan aja Bang. Namun kaki 5 ada tuh mau video. Melaksanakan tabur ikan di Sungai Rawandung. Selanjutnya oleh Bapak Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan penaburan benih. Ada sakantong Pak. Alhamdulillah, demikian telah ditabur. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air telah melaksanakan penaburan benih ikan di situ rawa hidung. Selanjutnya, salah satu ketua P3A Prasai di Kecamatan Kadupana yang diwakili oleh Bapak Mustafa untuk menaburkan benih ikan di situ rawa hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin semua untuk kembali ke tempat yang telah tadi disediakan. Salaman Pak. Asli. Abi tidak ayakeun. Nyaan ieu mah aduh. Lah yang kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Simbolis penanaman pohon. Balik tadi ya, Bu. Mangga. Biasa Bu Macuna, Bu. Nah, itu Bu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tiga. Diuruk Mas, sing Pak. Perwakilan Kapolsek Cikangkung ya, dari wilayah Cikangkung mulai menanam. Maka warga Cibaru. Iya, Putih, Pak Putih.